Dokter, gimana kondisi suami saya, dokter? Pak Rikpan sangat terpukul dengan kondisinya, Bu. Tetapi sekarang Pak Irfan sudah tenang. Ya. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Ya Allah, kenapa harus jadi seperti ini? Kenapa aku harus kehilangan kaki aku, ya Allah? Kenapa? Gimana aku bisa menafkahi keluarga aku? Gimana aku bisa menjaga Aisyah, ya Allah? Kalian barengan? Mas, tadi kita ketemu di depan. Alhamdulillah ya, sekarang kamu udah baik kan? Iya, Van. Ya, semangat ya. Gue tau ini nggak gampang. Cuman gue tau lu juga bukan orang yang lemah. Lu pasti kuat. Oh ya, kalau butuh pertolongan apapun, kabarin gue ya. Pertolongan? Jadi maksud lu gak gue butuh pertolongan dari lu? Hah? Iya. Enggak, Van. Bukan kayak begitu. Maksud gue, lu kan udah bantu Pelangi. Lu yang nolongin Pelangi dan itu anak aku. Dan aku mau bertanggung jawab. Apapun yang lu butuhkan, biaya, apapun, gue pasti akan bantu. Gua cuman cacat, gak? Gua belum mati. Mas, aku mohon kamu jangan seperti itu. Mas Yoga nggak bermaksud seperti itu, Mas. Kamu belain dia, Aisyah. Kamu nggak dengar dia ngomong apa tadi? Hah? Van, gue nggak ada maksud seperti itu. Gue nggak ada maksud untuk hina lu. Gue tahu gak? Sampai kapanpun gue nggak akan bisa nyanyiin lu. Lu sempurna, lihat. Gue buntung. Gue nggak mau hidup dari belas kasihan orang lain. Lu ingat itu? Van, sorry. Apapun yang gue omongin tadi, gue sama sekali nggak ada maksud untuk nyakitin atau nyinggung perasaan lo. Gue cuma mau nolong, gue cuma mau bantu. Apapun untuk Aisyah, untuk lo, untuk Pelangi, apapun gue cuma mau bantu. Udah gitu aja. Gue emang kehilangan kaki gue, gak? Tapi gue masih bisa mencari nafkah. Gue masih bisa mencari nafkah dengan kaki seperti ini. Gue nggak butuh bantuan lo. Kamu masih mau kan menjadi istri dari suami yang cacat? Mas, kamu kenapa tanya seperti itu sama aku? Aku mana mungkin meninggalkan kamu dalam posisi seperti ini. Van, lu tolong jangan salah sangka dulu. Gue tahu pemulihan tuh butuh waktu. Selain butuh waktu, dia butuh biaya yang banyak. Belum lagi Aisyah. Belum lagi di tengah keluarga kalian tuh ada Pelangi. Aku nggak mau kalian tuh kekurangan. Udah gitu aja, gue cuma mau bantu. Gua belum mati, gak?
Gua nggak butuh bantuan lo. Pergi lo. Pergi. Pergi. Mas Irfan, aku mohon jangan seperti itu, Mas. Mas, mendingan kamu pergi aja, Mas. Ya, oke. Kenapa maksud baik aku malah dianggap penghinaan sama Irfan? Padahal aku sama sekali nggak ada niat untuk menghina dia. Dia udah berjasa banget buat hidup Pelangi. Darah daging aku. Kenapa kau mesti bawa dia ke sini, Aisyah? Kenapa? Mas Yoga nggak menghina kamu, dia cuma prihatin sama keadaan kamu. Kamu jangan marah terus seperti ini dong. Kamu bilang apa, Aisyah? Gak ngehina aku. Yang dia bilang semua itu ngehina aku, Aisyah. Hah? Merendahin harga diri aku. Aku emang cacat tapi aku masih punya harga diri. Aku nggak butuh bantuan dari dia. Nggak. Mas, kamu jahat, Mas, kalau berpikiran seperti itu tentang aku. Aku sama sekali nggak berpikiran seperti itu, Mas. Aku nggak menginginkan lelaki lain. Aku juga mana mungkin ninggalin kamu. Kamu lihat keadaan aku sekarang. Lihat kan? Kamu nyesal sekarang nikah sama aku. Iya. Punya suami yang cacat kayak gini. Kau mau punya suami kayak dia lagi? Iya. Kayak Yoga sempurna seperti itu. Iya kan? Mas Irfan, aku mohon kamu jangan bicara seperti itu. Kata-kata kamu sangat menyakiti hati aku, Mas. Gak akan ada yang berubah dari pernikahan kita, Mas. Aku akan setia dengan kamu apapun kondisinya. Gak akan ada yang berubah, Mas. Aku gak akan pernah berubah. Aku tahu, Aisyah. Kamu menikah dengan aku karena terpaksa, kan? Karena menuruti keinginan ibu kamu. Aku bukan pilihan kamu dari pertama, bukan. Tapi Yoga. Kamu masih cinta sama dia, kan? Kalau Allah mengambil kaki kamu sekarang, kamu anggaplah kaki aku juga adalah kakimu, Mas. Karena aku adalah istri kamu. Suami istri itu harus saling melengkapi. Aku berjanji sama kamu, Mas, gak akan ada yang berubah. Kamu beruntung dapat istri sebaik Aisyah, Van. Dan aku adalah orang yang paling gak beruntung. Karena aku udah menyia-nyiakan dia.